فعليك بذلك مع من أمرته أو نهيته أو نصحته من المسلمين وأحسن السياسة بذلك وكلفه خاليا ولله جانبا واخفض له جناحا. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna 'amalan. Ya rabbal alamin. Hari ini kita sama-sama melanjutkan kembali kajian kitab An-Nasai'iyah karena Habib Abdul Haddad, masih bab takwa, dan sekarang kita menghujung bab takwa. Al-Akhir ingin mengingatkan kembali di sini Al-Akhir yang mengajarkan agar kita sama-sama mengkaji, di mana insyaallah apa yang kita dapatkan pada malam hari ini sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Kemarin terakhir kita sama-sama ketahui di mana ada hal yang dinamakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal yang dinamakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya muslim atau mengaku dirinya adalah umat Rasulullah SAW. Namun dengan itu tidak diperkenankan bagi kita semua untuk menjadi jasus, mata-mata, dalam artian tidak diperkenankan untuk memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang yang belum kita ketahui sebenarnya kemungkaran yang tersebut atau yang akan kita lakukan. Itu tentang di mana larangan kita mencari tahu atau kepo terhadap kesalahan orang lain yang kita belum tahu sebenarnya, dan bahkan ada larangan untuk menerima sesuatu kabar secara bulat-bulat lah, kalau bahasa gitu. Jangan langsung diterima kalau kabar buruk tentang seseorang sampai kita memang menyaksikannya sendiri. Itu yang terakhir kita sama-sama ketahui. Lalu untuk nahi, amar ma'ruf dan nahi munkar, bagaimana adab atau bagaimana cara yang harus kita lakukan? Kan amar ma'ruf nahi munkar itu kita harus lakukan. Tidak ada alasan apapun untuk kita berlari atau menjauh daripada amar ma'ruf nahi munkar kemanapun. Bahkan kemarin walaupun jarak kita dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat, tetap wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Begitu kurang lebih sebenarnya. Lalu bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar? Makanya di sini dikatakan wa'alam. Itu kan sekarang. Ya. Wa'alam anna rifqa wal lutfa, katanya. Ketahuilah ada salah satu cara, ada cara yang memang harus kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya arif wal lutfa itu sama-sama, keduanya adalah hal yang menjadi kelembutan dengan cara yang lembut, dengan cara halus. Jadi kalimatnya an-rifqa dengan cara lembut, wal lutfa dengan cara halus, ya kan? Wa mujanabatal ghildah wal 'unf, dan juga menjauhi perkara-perkara yang kasar atau semena-mena. Aslun kabirun fi qabulil haqqi. Itu adalah fondasi utama agar dapat ucapan kita diterima. Kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi apabila kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, coba dengan cara yang halus dan lembut. Cara masing-masing kita bisa penyesuaian dengan kelembutan yang kita miliki atau sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena dengan kelembutan dan juga cara yang halus kita lakukan, itu adalah fondasi utama agar ucapan yang kita lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu diterima oleh orang yang memang mendengarkannya. Apalagi ditambah dikeluarkannya ucapan-ucapan itu dari hati kita, apalagi ditambah doa dan harapan bahwa Allah akan berikan hidayah untuk orang tersebut. Seperti itu kan? Wal inqiyad lahu, dan juga tertarik dengan apa yang dibicarakan. Jadi maknanya di mana ketika kita memberikan suatu arahan, baik itu amar ma'ruf atau nahi munkar, lakukan pertama kali dengan penuh kelembutan. Caranya masing-masing.
Fa'alika bidzalik. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kepada kita, maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Fa'alika bidzalik. Ma'aman amartahu au nahaitahu, terhadap seseorang yang memang ingin kau ajak atau kepada seseorang yang ingin kau cegah dalam perkara munkar. Jadi itu coba untuk pertama kali. Au nasahtahu minal muslimin, atau memang hanya sekedar kau berikan nasihat kepada orang-orang muslim. Dengan cara seperti itu, insya Allah, karena memang kaitannya ini pondasi utama. Pondasi utamanya dengan cara-cara halus. Wa ahsin as-siyasah. Ini cara kedua. Cara keduanya itu adalah ahsin as-siyasah. Perbaikilah atau aturlah siasat dengan siasat yang terbaik untuk kita dapat masuk ke hati mereka, dalam dengan masuk ke pikiran mereka. Gimana caranya? Orang-orang seperti ini gimana caranya masuk untuk bicara? Kan itu. Ahsin as-siyasah bidzalik. Wa kallihimhu khaliyan. Dan ajaklah bicara orang-orang yang akan kita tegur khaliyan, ketika dalam keadaan tidak ada siapa-siapa, atau dalam arti kata lain, kallihimhu khaliyan, bicaralah empat mata dalam keadaan sepi, jangan keadaan ramai lalu kita tegur. Karena tabiatnya manusia memiliki rasa malu atau egois, gengsi, kurang lebih seperti itu. Padahal dia yakin itu teguran benar bagi dirinya, namun karena di hadapan orang-orang, apa itu kan gitu. Jadi karena merasa, apalagi kalau semua orang-orang yang memiliki kedudukan, udah gengsinya Tapi kalau dengan cara seperti ini, bahkan orang yang memiliki kedudukan tinggi sekalipun, apabila diyakini apa yang masuk ke telinganya itu adalah hal yang benar, insya Allah akan dia berpikir walaupun di malam hari. Jadi kalau dibilang caranya gimana sih? Jangan kita tekankan, jangan kita paksakan untuk berpikir ketika itu. Jangan. Karena ketika itu waktu di mana orang tersebut memproses apa yang dia dengar. Jadi ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, kita jangan paksakan untuk berpikir dan merubah ketika itu. Jangan. Kan gitu. Kita coba untuk berbicara dengan susunan kata atau yang kita persiapkan, di mana orang tersebut akan berpikir di kemudian hari atau minimal di malam hari sebelum tidurnya, apa yang kita bicarakan itu ternyata benar bagi dia, maksudnya sesuai dengan arahan syariat. Kurang lebih seperti itu. Itu cara-cara siasat yang memang kita harus masuk ke dalam lubuk hati mereka yang akan kita tegur itu. Walinhu janiban, dan lembutkan dan haluskan dengan cara yang kalau dibilang lembek, enggaklah, aneh enggak artinya lembek, karena lin itu kan lembek, lain, ingat, halus, lembut dan lembek, alon-alon pelan-pelan, enggaklah. Linhu janiban itu dengan cara yang tenang, maksudnya begitu, dengan cara yang tenang. Jangan pengen amar ma'ruf nahi munkar. Waduh, orang udah kaget ini ngapain orang gitu. Jangan, ini orang kaget pengen ditegur, apa ngajak gelut, apa pengen ngasih tahu kan gitu. Terus dilanjut, wahfad lahu janahan. Ini ilustrasinya itu wahfad lahu janahan. Ilustrasinya memang kalau diartikan, turunkan sayapmu ketika ingin berbicara kepada orang yang akan kau ajak bicara. Tapi kita punya sayap kan enggak, maksudnya apa? Tonglat cangking, bahasanya apa namanya? Mengkrik ya kan? Jangan begini. Yang dimaksud sayap di sini ilustrasinya sayap, tapi jangan kayak orang punya sayap, jangan lempengin aja. Justru sebelumnya dikatakan linhu janiban itu rangkul dia. Punten, ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Punten, nah itu linhu janiban, turunkan sayapmu. Jangan jangan kau naikkan, ini enggak, aneh dia orang dolim, aku baru dibalas sama orang kayak begitu. Bagaimana? Naon? Jadi kalau ribut yang ada bukan adanya amar ma'ruf nahi munkar,
enggak? Takhasum, ujung-ujungnya apa? Pertengkaran yang timbul. Jangan. Nah, makanya Imam Haddad mengingatkan kepada kita dengan cara seperti apa agar amar ma'ruf nahi munkar kita itu akan diterima oleh mereka. Kenapa? Alasannya itu fa'inna rifqa maka nabi syai' illa zah. Karena tidaklah sesuatu yang lembut, tidaklah sesuatu yang halus, ya kan? Maka nabi syai' illa zah. Apapun itu pasti berharga. Sesuatu hal yang lembut, sesuatu hal yang halus itu pasti berharga. Maksudnya apa? Sesuatu yang dinyatakan apa? Istimewa. Jadi kalau dengan cara apa? Dengan cara lembut, maka hal tersebut akan dipandang dengan ini nih. Wala naz'a min syai'in illa syanah, dan tidak ada yang mengingkari dan tidak ada yang membantahnya kecuali yang memang kelembutan itu harus diterima. Itu maknanya. Jadi ketika ada hal yang memang kita ucapkan dengan cara kelembutan, maksud kelembutan bukan menyamanya ya, bukan menyamanya ya, bukan. Kelembutan yang dimaksud itu dengan cara yang kita masuk dengan hatinya, ya, lembut sesuai kondisinya. Kalau lebih seperti itu. Ada yang orang nggak mau dengar bahasa dengan menyamanya. Ada yang nggak mau. Ada orang yang nggak suka, ada. Makanya itu hasil siasat. Caranya kita harus tahu dulu bagaimana cara masuk dengan itu. Dilanjut kama qala alaihi salatu wasallam, ini sesuai apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala Allah Ta'ala li rasulih, dan sesuai juga apa yang memang Allah firmankan kepada rasulnya, yang Allah firmankan kepada rasulnya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidha walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika. Dikatakan fa bima rahmatin minallah, dan sesuatu yang dinyatakan rahmat yang Allah berikan linta lahum, engkau sikapi mereka dengan kelembutan. Itu maksud. Dan karena Allah berikan rahmat kepadamu, kurang lebih seperti itu, engkau sikapi mereka dengan penuh kelembutan. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, namun apabila engkau hadapi mereka dengan keras, dengan kasar, lam faddu min haulika, maka mereka semua akan lari darimu. Itu maksudnya. Jadi Allah telah berikan rahmat kepada Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Dengan itu semua, dengan kemuliaan yang Allah titipkan, berikan kepada Rasulullah SAW, maka semua menerima apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dilanjut setelah siasat, bagaimana caranya kita amar ma'ruf nahi munkar, kita kembali mengulangi apa yang memang seharusnya kita jaga dari ketakwaan. Namun sebelum disimpulkan, kita ambil jalurnya dulu sampai selesai bab takwa hari ini. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah firmankan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah berfirman, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti mereka yang sudah berpisah, yang sudah bercerai-berai, yang sudah tafarruq itu, yang sudah terpecah, waqtalafu, dan juga berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah di mana datang kepada mereka semua kejelasan dan kebenaran. Mereka terpecah, mereka tidak mau menyatukan dirinya. Dalam artian banyak sekte yang terjadi, banyak versi yang mereka buat, kan itu. Perpecahan tersebut ada di kaum-kaum sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jangan sama aja. Namun, sunnatullah itu akan terjadi sesuai apa yang Rasulullah sampaikan. Nanti kita akan tahu. Di kalimat tersebut, di dalam firman Allah yang tadi, nahyun minallahi li ibadihi al-mu'minin, itu adalah perkara yang dimana dinyatakan bahwa itu adalah larangan dari Allah. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah untuk tidak menyerupai, untuk tidak ikut-ikutan bil mutafarriqina al mukhtalifina, dengan orang-orang yang selalu inginnya terpecah belah,
adalah orang-orang yang sukanya terpecah. Fidinihim, di dalam keyakinan mereka, di dalam agama mereka, min ahli kitab, dari golongan orang-orang yang memiliki kitab sebelum. Karena apa? Wa ulaika alladzina ikhtalafu fi dinihim. Karena mereka itu yang sukanya memisahkan diri, yang sukanya berbeda dengan apa yang diyakini. Lahum adzabun adzim, lahum adzabun adzim, akan mendapatkan adab yang sangat luar biasa. Mereka yang sukanya terpecah, mereka yang sukanya memisahkan diri, karena mereka itu akan mendapatkan adab yang sangat luar biasa. Fastaqdim rahimakallahu jiddan adaban jiddan adaban. Fastaqdim, ketika kita sudah mengetahui ada adab yang luar biasa, maka kita harus merasakan itu benar-benar adab yang luar biasa. Bukan adab-adab yang di televisi, bukan. Kalau adab-adab yang televisi itu kayak guyonan, itu yang membuat orang-orang itu tidak takut lagi adab Allah, ya ada keranda jalan sendiri, ada bami putih beliung yang di kuburannya. Jadi kayak kelihatannya, apalagi ilustrasi yang di TV itu kayak ya editnya kurang tepat, ya gitu kan. Jadi kayaknya gini yang namanya adab. Udah nggak ada yang namanya takut lagi. Padahal poin utama dalam keyakinan, dalam agama kita harus memiliki ketakutan kepada Allah dan hari kiamat. Orang kalau udah punya takut, dia taatnya nggak bakal dikurangi. Taatnya yang dikurang-kurangin itu karena nggak punya rasa takut kepada Allah dan hari kiamat. Kurang lebih seperti itu. Nah, diilustrasikan di TV adab-adab yang membuat kita sudah tidak takut lagi adabnya Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad, fasta'adzim rahimakallah jiddan. Coba kita rasakan kembali, keagungan, bukan keagungan, maksud kedahsyatan adab yang Allah akan berikan. Kedahsyatan adab yang Allah akan berikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jiddan. Itu ditambah jiddan. Benar-benar yang kita harus rasain. Adaban, ada adab yang Allah akan berikan, samahul ilahul azim alim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung menyematkan nama atau mengkategorikan adab yang tersebut adab yang alim, adab yang sangat luar biasa. Gimana? Watafakkar bi, coba renungkan itu semua. Coba renungkan itu semua. Wanju binafsika minhu, dan selamatkan dirimu, selamatkan diri kita dari perkara tersebut. Allahumma shalli. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bisa tercapai dengan cara apa? Wadalika bimulazamatil kitab wa sunnah, terus terpantau dengan apa? Koridor Alkitab atau Al-Qur'an dan juga koridor sunnah. Koridor syariat kita pegang, insya Allah terjaga dari itu semua. Jadi ketika ada perbedaan, ketika terjadi apa? Perdebatan, ketika terjadi perselisihan, maka kembalikan semuanya syariatnya seperti apa. Maka kedua yang berselisih tadi, apabila keduanya menerima, mengembalikan semuanya itu kepada koridor Al-Quran dan hadis dalam arti khusus syariat, maka salah. Kalau mereka mengikuti hawa nafsunya di keduanya atau salah satunya, hancurlah semua, timbullah perpecahan. Maka ini di sini yang harus kita jaga, kekompakan itu apabila kita ikat dengan syariat. Kekompakan kita ikat dengan syariat. Jelas di sini? Jelas insyaallah. Wa mujanabatiz ziyad wal bid'ah, dan juga meninggalkan, menjauhi perkara-perkara hal yang menyesatkan dan juga hal-hal yang memang ditimbulkan. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang memang tidak ada dasar hukumnya. Jadi jangan mengada-ngada. Kita harus jauhi hal-hal yang mengada-ngada di dalam syariat. Wal ara'il mukhtalifah, dan sudut pandang yang justru menyeleweng dalam konteks koridor syariat.
wal ahwa al-mutafarriqah, dan juga keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Yang A pengen ini, yang B pengen ini, yang C pengen ini, tidak didasari dengan koridor syariat. Wah, ya. Wa'lam, dikatakan ketahuilah, karena dijelaskan bahwasanya ada yang sudah terpecah, sudah ada yang memang menjadi kontroversi, menjadi beberapa versi, ya kan? Annahu kama tafarraqa ahlul kitab, sesungguhnya di mana seperti terpecahnya golongan ahlul kitab, waqtalafu fi dinihim, ya kan? Dan berbeda sektenya, alirannya di dalam agama mereka, faqad tafarraqat hadhil ummah, katanya, maka telah terpecah umat ini, waqtalafat aidan, sudah berbeda juga, sudah banyak perpecahan di umat ini. Sebelumnya Rasulullah menyatakan, dikatakan wifqa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Jelas ini. Fi qaulihi, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, terpecah golongan Yahudi menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan, dan Nasrani terpecah menjadi 27 golongan. Wasataftariqu ummati, dan akan terjadi perpecahan pada umatku ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan, seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi yang satu itu. Dijelaskan oleh Imam Hasan. Wa qad, katanya, dan itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Iftaragat hadhihi ummah ala hadzal adad min zamanin qadim. Semuanya sudah terjadi di zaman yang lalu. Ya, sudah jauh-jauh di zaman yang lalu sudah terjadi. Apalagi sekarang ada lagi aliran-aliran baru. Ya kan? Itu udah nggak kaget itu. Nggak kaget, itu bukan alirannya, aliran pecahan dari aliran yang sesungguhnya dulu pernah terjadi. Semua sudah ada. Wa tamma ma wa'ada bi shadiqil amin, dan itu menyempurnakan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kalimat ini ada hikmah, di mana seluruh apa yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW harus terjadi. Jadi siapapun tidak ada yang bisa menyangkalnya, karena kalau seumpama apa yang sudah menjadi hadisnya Rasulullah SAW disangkal, ditahan, dan tidak boleh terjadi, itu tidak akan pernah mungkin. Karena apa? Sunnatullah sudah menjadi keharusan. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa kalamnya Rasulullah SAW dengan itu semuanya udah jelas di sini. Terus dilanjut, alamah wahyullah ta'ala wa tanzili, sesuai dengan apa yang Allah wahyukan dan Allah turunkan. Walam masuk ila alaihi salatu wassalam anil furqatin najiyah, dan ketika Rasulullah ditanyakan apa golongan yang memang akan selamat, man hiya, siapa mereka? Qala allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang akan selamat adalah orang-orang yang seperti keberadaan yang sesuai di zamanku ini dan seperti apa yang telah dibawakan oleh sahabat-sahabat. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi apa yang memang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Wa amara alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, indal ikhtilaf, apabila sudah terlanjur terjadi perpecahan, perdebatan, perselisihan, terus kita bingung, yang mana yang kita ikutin nih? Udah berselisih nih, satu komplek, waduh jadi ribut begini, gimana kita ikut yang mana? Nah itu, kalaupun memang terjadi perselisihan, diluzumi sawadil alam,
Kita ambil golongan yang terbanyak. Ambil golongan yang terbanyak. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan terbanyak. Mungkin sampai hari ini tercatat 1,8 miliar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terbanyak dibandingkan golongan yang lain. Kurang lebih, ya kan? Mungkin bisa berubah, itu cuma dengan angka yang memang menjadi survei-surveinya orang-orang yang survei itu. Jadi coba itu adalah salah satu. Wahwal jamhurul aktsar minal muslimin, dan itu adalah jamhur secara global, ya kan? Aktsar minal muslimin, yang terbanyak jumlah orang-orang muslim ini dalam keyakinan. Walam yazal ahlus sunnah, dan tidak henti-hentinya ahlus sunnah bihamdillah ta'ala, dengan bersyukur memuji kepada Allah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, min zamanil awal ila yaum, dari zaman awal sejak dulu sampai sekarang, humus sawadul a'zam, mereka adalah jumlah terbanyak. Dari dulu sampai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang terbanyak. Wa sahha annahumul furqahan najidah, dan secara sahih, secara benar mereka adalah golongan yang akan selamat. Bifadlillahi bidzalika, dengan anugerah Allah untuk semua itu. Kenapa? Walil mulazamatuhum bil kitab wa sunnah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memperhatikan syariat yang sesuai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Wa ma kana alaihi salafus saleh, dan sesuai dengan apa yang memang dilakukan oleh ulama-ulama atau orang-orang saleh yang terdahulu, minas sahabah wa tabi'in, dari golongan sahabat dan pengikutnya. Ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah meridai mereka semua dan meridai kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, di mana ketakwaan yang memang kita ketahui dari mulai awal, berapa perjumpaan? Kurang lebih 11 atau 12 perjumpaan. 10 perjumpaan kurang lebih. Dari mulai bab takwa awal sampai akhir di sini kita ketahui langkah awal dari sisi syariat, langkah awal dari sisi ma'rifat, sampai langkah awal dari sisi hakikat, itu adalah ketakwaan. Ya. Jadi diingatkan sebelum kita masuk ke ranah tasawuf yang sesungguhnya, maka kita harus pahami satu hal, di mana seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semua harus dimulai dengan ketakwaan. Itu yang dimaksud. Karena apa? Manfaat dari ketakwaan dari mulai sejak awal sampai akhirnya nanti, bahkan kita diperintahkan di dalam bab takwa di sini untuk terus menjaga sampai kita mati. Betul nggak? Dengan cara-cara yang memang di dalamnya kita diajarkan. Dan lalu apa? Setelah di mana kita dianjurkan untuk menjaga ketakwaan kita ketahui bahwa ketakwaan itu bertambah dan berkurang. Sama seperti bagaimana keimanan kita bertambah dan berkurang. Tidak ada seorang pun yang dapat menjanjikan, memastikan dirinya bisa menjaga ketakwaan bahkan sampai kematian tiba. Tidak ada. Maka bagaimana tips dan triknya Al-Imam Abdullah Al-Haddad dengan sudah mengisyaratkan, memberitahukan kita untuk memegang apa yang sudah dijadikan nasihat di dalam kitab. Kurang lebih seperti itu. Dan terus bagaimana ketakwaan ini jangan jadikan ketakwaan individual. Dalam arti kata lain apa? Kalau pengen baik jangan sendirian. Karena kalau seumpama kita baik sendirian, kita sinkronkan bahwa di dalam Islam sebagai umatnya Rasulullah SAW dianjurkan untuk terus apa? Terus bersama, berkumpul, berjamaah menjalankan ketakwaan itu semua. Apabila ada orang yang memang kurang himmahnya, kurang semangatnya, tanpa motivasi untuk menjalankannya, maka kita dorong, kan gitu, dengan amar ma'ruf. Kalau memang orang-orang tersebut masih dalam keadaan kemungkaran, kezaliman, maka kita arahkan atau cegah kemungkaran tersebut. Dan itu semua dalam ruang lingkup takwa. Dengan cara-cara yang memang sudah dianjurkan di dalam kitab ini, maka hal yang memang kita harus perhatikan adalah di mana perasaan kita tentang takwa ini sesuai dengan definisi awalnya. Jadi diakhiri dengan apa yang ada di awalnya. Takwa itu adalah mengerjakan seluruhnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarangnya dengan perasaan,
dengan rasa kita semuanya apa? Tabjil wa ta'zim, mengagungkan dengan nilai luhur yang maha kuasa, yang maha terus dan seterusnya. Wa ma ba'da dibandingkan wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga berkah dunia akhirat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allah kurang lebih ini bagaimana bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ini? Masya Allah, ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Kategorinya di mana tentang dakwah. Apabila kita lakukan dakwah atau ajakan-ajakan yang memang seharusnya kita lakukan dalam Islam, ya. Apakah dakwah yang dimaksud dengan al-hikmah tadi? Bil hikmah wal hasan kan gitu. Apakah termasuk kategorinya juga dengan apa yang tadi dijelaskan di dalam kitab An-Nasai ini? Jelas kalau kategorinya apakah sama persis. Kalau kategori